عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على معلم البشرية نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية وارزقنا السداد والتوفيق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, ibu-ibu dan para bapak, saudara-saudara semua yang terhormat, rahimakumullah. Kita bersyukur pagi hari ini sehat dan hadir kembali dalam ibadah yang sangat istimewa, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi hari ini bertema membina hidup berbudaya atau senantiasa berhidayah. Jadi membina hidup yang senantiasa bernuansa hidayah. Ini sangat penting karena hidup ini, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, adalah arena ujian ya. Kita ini setiap hari diuji oleh Allah. Dan ujian hidup itu jauh lebih sulit dari ujian di sekolah. Ada yang diuji uangnya banyak, itu ujian. Ada yang diuji pangkat, semakin pangkat. Apakah bisa dia mengendalikan dirinya tidak sombong misalnya? Apa bisa dia adil? Ada yang diuji dengan sulit rezekinya. Ada yang diuji dengan penyakit. Ada yang diuji dengan anaknya, istrinya, tetangganya, suaminya. Itu warna hidup. Jadi karena memang sudah diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ayatnya 30, surat 30 ayat. Dan ini surat yang istimewa ya. Rasulullah menganjurkan kita banyak membaca surat Al-Mulk ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Diawali dengan tabarakah. Berkah. Ini hanya bisa dilekatkan pada diri Allah saja. Karena Allah itu kalau memberi tidak terbatas. Allah itu kebaikannya luar biasa. Jadi kita ini setiap hari diberi oleh Allah dalam keadaan bagaimanapun, pemberian Allah itu sangat banyak. Kesehatan yang kita nikmati pagi hari ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi berapa banyak orang yang selalu menyadari itu, kemudian mensyukuri, ya orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, bisa jadi dia selalu ingat. Dan di tangan Allah itulah semua kekuasaan. Manusia ini lemah, saudara-saudara ya. Kita dengar beberapa hari yang lalu, Gubernur Jawa Barat anaknya disekolahkan di luar negeri supaya menjadi pandai, tapi kemudian di usia 23 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kebetulan ya. Jadi memang setiap orang itu sudah ada jatah rezekinya, sudah ada jatah umurnya. Dan itu kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang kalau sudah yang tidak kita ketahui itu dimunculkan oleh Allah, kalau kita tidak banyak bertumpu kepada Allah, nanti sulit hidup ini.
bisa stres, bahkan bisa gila. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Rawdatul Jannah, kalau kalian ini sudah membangun budaya setiap hari sholat di masjid subuh, ini pertahankan ya. Karena sholat subuh di masjid itu, man shalla subuh fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Dia di bawah naungan Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Artinya dijaga itu bukan lalu tidak ada masalah. Kalau ada masalah dia tetap bertahan. Itu bedanya orang yang selalu dekat dengan Allah ya. Nah, setelah Allah memberitahukan bahwa pemberian Allah itu tidak terbatas, kemudian semua itu di tangan Allah, kekuasaan Allah itu juga tidak terbatas. Lalu Allah mengumumkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kita. Jadi setiap hari kita ini ujian. Lalu Allah bertanya, ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalian yang diuji ini yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Yang amalnya banyak belum tentu lulus. Amalnya baik apa enggak? Bisa jadi amalnya sedikit tapi lulus. Bagaimana supaya lulus itu? Dua syaratnya. Yang pertama, di atas tauhid. Beribadah, beramal, apapun yang kita kerjakan, termasuk pagi hari ini, termasuk saya yang ceramah ini, kalau tidak di atas keikhlasan tauhid, enggak sampai kepada Allah. Dan yang kedua, ala sunnah, selalu harus sesuai dan selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian ya, majlis zikir seperti ini, majlis ilmu seperti ini ada khairul majlis, ajmalul majlis, al ahsanul liqa, pertemuan yang paling baik, yang paling berkualitas dan yang paling indah. Karena apa? Dihadiri malaikat Allah. Dan Allah merahmati orang-orang yang duduk di majlis zikir seperti ini. Allah memberi itu sakinah. Masya Allah. Malaikat melindungi kita. Jadi kita harus banyak bersyukur, tapi tidak disombongkan ya. Tidak disombongkan. Kalau kita ini banyak belajar seperti ini, insya Allah setiap hari yang kita hadapi itu bisa oleh Allah diarahkan kepada yang baik kalau ilmu yang kita pelajari itu digunakan. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa, tunggal, tidak tersaingi, tapi maha pemaaf. Berbelas kasih, maha pemaaf ya. Artinya kalau kita itu dalam perjalanan mengikuti ujian Allah dalam hidup ini kemudian salah atau berbuat dosa, tergelincir, kembali cepat kepada Allah. Allah Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Oleh karenanya, karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu sangat cinta kepada kita hambanya ini, maka diajari oleh Allah, bahkan diwajibkan oleh Allah agar setiap hari minta hidayah. Ya Allah, hidup dengan hidayah itu harus setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat wajib 17 rakaat itu berarti 17 kali berdoa ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya beri catatan, kalau kita sholat ketika sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya sujud dan tunduk dan beribadah, dan hanya kepadamu minta tolong supaya ibadah saya benar. Lalu minta tolong kepada Allah, berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya, kami semuanya ini ya, itu jalan yang lurus untuk kebaikan agama kita, untuk kebaikan kehidupan duniawi kita, untuk kebaikan akhirat kita. Lengkap itu ihdinas siratal mustaqim itu ya. Maka ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, biasakan ketika sampai pada
ihdinas siratal mustaqim itu disadari, saya berdoa. Dan tidak semua orang begitu. Apalagi yang sholatnya cepat itu dibaca saja Al-Fatihah ini. Tidak tahu bahwa itu ada permohonan yang sangat istimewa. Kita setiap hari memerlukan jalan yang lurus ini. Setiap hari. Mungkin ada orang berpikir, saya kan sudah mendapat hidayah ini. Saya sudah Islam. Saya sudah sholat di masjid. Saya sudah ikut pengajian. Jangan lupa bahwa hati manusia itu terus berubah. Berubah. Kalau Anda misalnya pada hari ini, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mendapat ujian cobaan belum tentu ada ke masjid. Kalau ada sakit jelas Anda nggak bisa ke masjid. Iya kan? Nah, dapat berita yang katakan anak sakit atau sesuatu yang mengganggu kehidupan kita, kita sudah goyang. Kita perlu terus minta hidayah, itu terus perlu minta hidayah. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hidayah ini adalah kebutuhan kita bukan setiap hari, setiap saat. Setiap saat. Di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka Qur'annya, surat Muhammad itu surat yang ke-47 ayat 17. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan mereka yang selalu minta hidayah, nanti hidayahnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zadahum huda. Masya Allah. Jadi siapa mereka yang selalu minta hidayah ini? Adalah orang yang sudah hidup imani. Hidupnya itu dikendalikan oleh imannya, dan iman itu yang membuat orang tersebut selalu berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi pengikut Nabi yang baik. Nah, semakin banyak Anda minta hidayah, nanti keteladanan Nabi itu bisa terus lekat. Sehingga nanti Anda tidak perlu berpikir lagi, kalau mau melakukan sesuatu pasti yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid langsung kaki kanannya dulu. Lalu berdoa, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, lindungi saya dari setan yang terkutuk itu. Lalu minta Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bukakan pintu rahmat saya di masjid ini. Lalu terima kasih kepada Rasulullah. Karena tidak mungkin kita berterima kasih. Jasa Nabi Muhammad itu tidak terhingga. Gak bisa kita membalas. Lalu diajari oleh Allah, kamu bersalawat untuk Nabi. Makanya kita masuk masjid, minta tolong kepada Allah supaya dirahmati. Lalu mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Anda mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kalau hati ini kemudian mengarah kepada ajaran Nabi, bersyukur, kemudian otaknya berpikir tentang Rasulullah, berpikir tentang ajarannya, nanti Anda bisa mudah nanti khusyuk dan tuma'ninah di masjid itu. Lalu Anda ketika sebelum sholat fardu, Anda niat dulu iktikaf di masjid. Setiap masuk masjid. Kemudian Anda tahiyatul masjid. Itu sama dengan memberi salam kepada Allah yang memiliki masjid ini. At-tahiyyah itu ucapan salam. Tahiyatul masjid. Nah, sesudah itu kemudian Anda duduk, Anda berzikir, terus minta hidayah. Terus minta hidayah. Masya Allah. Jadi, saudara, kalau orang itu selalu bertumpu pada hidayah ini, ya, nanti oleh Allah akan dimudahkan itu menambah ilmu. Dan kalau sudah menambah ilmu, dimudahkan lagi oleh Allah. Ini hidayah. Dimudahkan lagi oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya. Jadi dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu kita insya Allah akan diberi oleh Allah pemahaman, kemudian diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa beramal saleh. Jadi saudara-saudara, kemudian para ulama itu menyimpulkan di balik ihdinas siratal mustaqim itu adalah haya at-thayyibah, kehidupan yang baik.
Dan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala mengumumkan hal itu. Coba dengarkan ayat Allah ini. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ya. Kemudian ayatnya nomor 97. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa yang beramal soleh, dan amal soleh itu tidak terhingga jumlahnya, bisa dengan perbuatan, bisa dengan berfikir, bisa dengan kalimat, ya. Anda menolong orang, senyum saja itu amal soleh. Tetapi ada syaratnya amal menjadi soleh itu. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Orang itu beriman. Terus bagaimana Pak dengan orang yang tidak beriman beramal soleh? Dikasih oleh Allah balasannya ya pada waktu itu dikasih. Orang tidak pernah sholat, tidak pernah berpikir tentang Allah, hidup saja. Sama dengan hewan-hewan itu, hidup saja pokoknya makan, tidur, kawin, begitu saja, berbuat baik dia. Oleh Allah dibalas apa? Orang lain akan baik pada dia. Tapi sebaliknya, orang yang setiap hari sholat tidak berbuat baik, orang nggak senang dengan orang itu. Kalau sudah orang tidak senang dengan orang itu, berarti Allah tidak senang juga. Oleh karena itu, saudara, kita ini perlu berpikir. Jangan egois. Kalau Anda punya sesuatu, jangan lupa kepada orang lain. Supaya rahmat Allah tidak putus-putus. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, "Idza aradtum rahmati farhamu khalqi." Kalau Anda mendambakan rahmatku, kata Allah, itu yang membuat kita masuk surga. Rahmati hamba Allah ini. Rahmati makhluk Allah ini. Semuanya, ya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air ini. Jangan disia-siakan, jangan dibuang-buang. Semuanya. Ini artinya Anda merahmati makhluk Allah. Dikucurkan terus rahmat Allah kepada kita. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu syaratnya itu, Pak. Bedanya mukmin dengan ghairu mukmin terlalu jauh. Terlalu jauh. Kalau orang itu beriman, berbuat sedikit saja dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau orang melakukan ini, Allah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu. Sungguh akan aku hidupkan mereka itu kehidupan yang thayyib, yang baik. Allah tidak mengatakan hayatan ghaniyan, kaya atau pangkat, tidak, tapi thayyib. Yang pangkat, yang kaya belum tentu thayyib. Bisa jadi yang tidak kaya thayyib. Bisa menikmati makan pagi dengan keluarganya. Tidak kaya dia. Ketemu orang-orang menegur dia dengan senang. Kita juga begitu. Jadi saudara, yang namanya harta banyak, kepandaian banyak, pangkat banyak, tidak menjamin orang menjadi baik. Yang menjamin orang menjadi baik itu iman dan amal soleh ini. Maka kita harus terus minta tolong kepada Allah supaya diberi hidayah mendapatkan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah SAW kalau pagi hari, dan sering saya sampaikan di forum pengajian di sini, Rasulullah minta 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Coba yang pertama itu ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Anda belajar tidak manfaat itu untuk apa? Belajar itu dipilih, Pak. Waktu kita terbatas. Jangan belajar dulu waktu saya masih muda dulu ya, waktu masih mahasiswa. Itu banyak di mana-mana itu
peminjaman buku-buku silat. Ingat sampai. Sekarang nggak ada ya? Ya Allah. Itu saya ada teman saya yang kecanduan itu kadang-kadang jilidnya sampai 15. Tebal-tebal begini. Dibaca ini. Ini kalau sudah belajar silat ini terus bisa dapat apa gitu. Berapa waktunya? Apalagi yang waktu dibuang tiap hari jagongan. Kafe-kafe ini sekarang Pak. Itu menghabiskan waktu banyak sekali. Apalagi duduk dengan teman-teman, bergurau, makan, minum, merokok, kadang-kadang narkoba malah. Lalu seringkali dan tiap hari. Betapa ruginya ini. Makanya doanya Rasulullah kalau pagi minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kalau makan juga makan yang halal. Itu bermanfaat. Makan yang diridhoi oleh Allah. Berteman dengan teman yang baik. Itu bermanfaat. Dan ini perlu ilmu. Jadi kalau orang tanpa ilmu, tanpa hidayah Allah, semua orang dijadikan teman. Yang penting menguntungkan dia. Sedangkan Rasulullah mengatakan, "An-nasu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia itu agamanya sangat dipengaruhi oleh teman dekatnya. Maka harus pilih teman dekat yang baik. Kalau nggak ada masjid ini, saya nggak kesini. Ya kan? Kalau nggak ada masjid, Anda nggak bertemu pagi hari ini. Ketemu di masjid itu beda dengan ketemu di pasar. Apalagi ketemu di mall gitu ya. Apalagi ketemu di kafe. Beda. Kalau di masjid ini orang memberi salam, senyum, berjabat tangan. Ini ada ilmunya ini. Masya Allah. Jadi kita diajari oleh Allah ini ilmu. Kamu cari teman yang baik. Kamu cari tempat yang baik. Karena hidupmu itu tidak tahu kamu nanti kapan berakhirnya ya. Kita pasti pulang Pak. Pasti pulang. Jadi orang yang cerdas itu selalu dia berpikir manfaat. Manfaat dunia dan akhirat. Mau baca buku, ya buku yang bermanfaat. Mau melihat sesuatu yang bermanfaat. Ilmu warizqan thayyiba. Rizki yang baik. Jadi rizki yang baik itu bukan hanya uang Pak. Anda suka ke masjid ini, itu rezeki dari Allah, itu rahmat dari Allah. Enggak semua orang suka, enggak semua orang betah ke masjid. Ini betah semua nih ya. Enggak cepat-cepat mau pulang. Jadi Anda betah ke masjid lalu bisa menikmati. Itu namanya halawah. Bisa menikmati. Anda baca Quran ya. Ada orang yang betah baca Quran, tapi ada orang yang enggak betah. Sedikit saja sudah berhenti. Kita minta tolong kepada Allah supaya diberi hidayah. Ya Allah, berilah saya hidayah supaya kalau saya membaca itu dipilih yang baik. Saya kadang-kadang kalau misalnya mau ceramah begitu capek begitu ya, terus saya ke ruangan buku saya itu, saya minta tolong kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nanti saya mau ceramah ini? Saya mau ngambil buku. Tahu-tahu saya buka Bismillahirrahmanirrahim. Dapat Pak. Oh ya ini aja sudah. Ini aja. Jadi hidup ini kalau diwarnai dengan minta hidayah, itu minta hidayah itu namanya Pak. Saya menceritakan ini bukan saya memamerkan amal saya, ini pengalaman saya. Dan pengalaman itu bisa ditiru. Di dalam semua urusan lah. Anda masuk toko, mau beli sesuatu, itu minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika Anda bengong, hari ini kok saya nggak seneng gitu ya. Di rumah ini kok bosan, minta hidayah kepada Allah. Tidak seratus. Kalau sudah stres wudu sampean. Kemudian sholat 2 rakaat. Begitu Rasulullah itu. Itu minta hidayah itu. Nanti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta supaya amal saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan thayyibah itu ya. Jadi surat An-Nahl 97 ini istimewa. Kalau orang itu beramal soleh, laki-laki maupun wanita, sama semuanya. Yang penting beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kata Allah, nanti amal baiknya itu subhanallah akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang jauh melebihi apa yang dia kerjakan.
melebihi apa yang dia upayakan. Kita beramal sedikit dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah terakumulasi amal baik ini kemudian diridhoi oleh Allah lalu kita meninggal dunia diberi surga. La ilaha illallah. Surga itu tidak bisa Pak diukur dengan amal Anda sholat subuh, sedekah Anda. Nggak mampu ini sedekah ini. Harus ada rahmat dari Allah. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jalannya bagaimana? Anda beramal soleh supaya dapat rahmat. Anda belajar ini supaya mendapat rahmat. Anda terus mengikuti apa yang Anda Anda pelajari itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Anda nanti akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi hidayah yang kita perlukan ini kalau kita sudah baik supaya ditambah. Kalau sudah ditambah supaya tetap tidak berubah, tetap semakin baik. Anda baca saja di YouTube itu orang pindah agama itu seperti pindah rumah gitu loh Pak. Heran saya sekarang ini. Itu ada wanita yang terkenal gitu ya, biasanya artis. Wah sekarang sudah mulai hari ini sudah lepas jilbab gitu. Diumumkan itu Pak. La ilaha illallah. Dan dengan bangga lagi. Saya sekarang lebih mantap ini. Ini artinya hidayah lepas itu. Jaga anak-anak kita. Karena pergaulan sekarang ini pergaulan yang sangat terbuka. Nah, kalau sudah mendapat hidayah supaya tetap dan terus minta supaya akhlak menjadi lebih baik. Nah, ini akhlak menjadi lebih baik ini Pak. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu ya. Akhlak itu adalah tanda keislaman seseorang. Orang yang akhlaknya baik itu selalu menjaga dirinya dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita minta hidayah supaya akhlak kita ini menjadi baik, kita harus selalu minta tolong kepada Allah bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tutup dengan satu ayat di dalam surat Ali Imran ayatnya nomor 31. Silakan ada buka itu. Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan akan cinta kepada hambanya. Kalau syaratnya dipenuhi. Dan ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita. Diawali dengan kata qul. yakni qul ya Muhammad, qul ya Rasulullah. Begitu. Banyak dalam Al-Quran kata qul itu ya. Jadi kalau Anda membaca Quran ada kata qul, Anda bayangkan ini Allah memerintahkan Nabi untuk kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat ini istimewa sekali. Ya memang semua ayat itu istimewa. Tapi terkait dengan hubungan kita dengan Rasulullah, Allah dalam ayat ini memerintahkan Nabi sampaikan kepada semua yang mau mendengar untuk masuk surga. Kalau benar kalian itu cinta Allah. Begitu ya. Kalau Anda ditanya, Anda ini cinta Allah apa enggak? Berani ngomong enggak begitu gitu ya. Ya cinta Pak. Allah tidak mau menerima begitu aja. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kalau betul kalian itu cinta Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni. Ini Nabi mengatakan begitu. Sepertinya Nabi itu berbicara kepada kita atas perintah Allah. Kalau kalian memang cinta Allah, ikuti aku ini. Menjadi muttabi'ir rasul, ittiba'ir rasul, ya. Itu seperti saya katakan tadi, amal soleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Mengikuti Nabi. Fattabi'uni. Kalau Anda mengikuti Nabi, Anda diberi oleh Allah balasan. Pertama Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau orang itu dicintai Allah, selesai Pak. Yang membuat doa kita ini sulit diterima, yang membuat kita ini bermasalah banyak itu, jangan-jangan belum dicintai Allah gitu ini. Nah, supaya dicintai Allah bagaimana? Coba Anda usahakan
saya fanatik dengan Nabi. Selalu berusaha bertanya, bagaimana kalau Nabi minum? Bagaimana kalau Nabi tidur? Bagaimana kalau Nabi menikah? Bagaimana kalau Nabi berbisnis? Itu orang yang cinta Nabi selalu begitu, Pak. Kalau saya ketemu orang bagaimana? Bagaimana menghadapi orang yang benci kepada saya? Bagaimana menghadapi tetangga yang suka mengganggu saya, misalnya? Orang yang cinta kepada Nabi selalu begitu. Fattabi'uni, ikuti aku ini. Dan contohnya semuanya lengkap diajarkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran dan dalam hadis dari Rasulullah. Kalau Anda bisa mengikuti Nabi, yuhibbukumullah. Ya Allah. Salah satu hadiah yang tidak terhingga nilainya, saudara, orang yang dicintai Allah itu doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa didengar. Dan doa yang didengar itu bukan langsung misalnya, ya Allah saya minta rezeki yang halal yang banyak, kemudian Anda pulang sampai di rumah blek rezekinya, bukan begitu. Rezeki yang banyak, rezeki yang halal itu bukan hanya berupa uang. Uang itu bisa tidak ada artinya sama sekali. Orang-orang yang sudah kaya, super kaya itu, Pak. Tapi anehnya orang super kaya itu juga terus mencari kekayaan. Dia sudah tidak bisa menikmati. Sudah tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Nah, orang kalau sudah terlalu banyak, sama saja misalnya begini, logikanya ya. Kalau orang itu misalnya hidupnya sulit, lalu dia punya uang 10.000. Senang sekali ya dapat uang 10.000. Iya kan? Tapi kalau orang yang punya uang 100 miliar, punya uang 10 juta itu kayak selilit itu, Pak, 10 juta itu. Tidak bisa dirasakan. Jadi kalau Anda ini belum kaya, disyukuri. Karena bisa menikmati tempe, bisa menikmati sego pecel. Gitu. Orang-orang kaya ini sudah segala macam dimakan. Ada makanan di Jakarta itu, Pak, yang mahal-mahal. Saya pernah ditraktir oleh teman-teman itu. Berapa orang gitu bayarnya itu jutaan gitu, Pak. Tapi saya rasa-rasakan ya nggak begitu enak itu. Waktu saya ditanya mau makan apa, itu pernah sekali saya punya pengalaman. Mau makan apa? Nggak ngerti saya ini. Coro angel-angel gitu namanya itu. Terus saya bilang sakarmu itu. Subhanallah. Ternyata, Pak, yang lebih kemeringet itu ya rawon, soto. Itu kemeringet itu, Pak. Mungkin orang-orang kaya nggak bisa menikmati itu. Lah apa enaknya Anda beli itu mungkin satu porsi 200.000, Pak. Lalu pecel di tempat saya itu 25.000 lengkap itu, Pak. Itu berarti kalau 200.000, 25.000 berapa kali pecel itu? 9 kali atau 8 kali ya, Pak ya? Ini bisa 8 kali. Ini satu kali ini tidak enak lagi. Tidak enak, Pak. Pakai pisau, pakai garpu, pakai ini bingung. Ini ya saya sudah bingung saya ini ya. Tapi ini dicemek gini dimakan, Masya Allah. Nikmat. Itu namanya nikmat itu. Lalu Anda mengatakan alhamdulillah. Subhanallah. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, fanatik dengan Nabi, Masya Allah, kita nanti diberkahi oleh Allah dan dicintai. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kita berdoa, malaikat nanti menyampaikan, ya Allah, ini hambamu yang kau cintai. Jadi penutupnya saudara, ada seorang yang dicintai oleh Allah, namanya Yunus, dan dia diberi tugas menjadi nabi. Ini cerita ini kan terkenal sekali. Tapi karena umatnya ini begitu berat, diajak menjadi baik, akhirnya dia nggak betah. Lalu dia meninggalkan umatnya itu. Kemudian dia naik kapal ya. Lalu di kapal itu berangkat. Ada beberapa orang dan pendek ceritanya, singkat ceritanya ini, kapal ini terlalu berat muatan, gitu ya. Ini cerita dalam Al-Quran, maka harus dikurangi ini, orangnya harus dikurangi. Lalu Allah memberi ilham kepada orang-orang yang di kapal itu, coba diundi saja siapa ini kira-kira yang harus diterjunkan ke mana? Ke lautan. Alhasil diundi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang kena itu orang yang namanya Yunus ini. Nabi Allah Yunus. Tapi Nabi Allah Yunus ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjun Nabi Allah Yunus. Setelah terjun, saudara, malam hari
di lautan yang besar, lalu ditelan oleh ikan hiu. Saya membaca satu buku, ikan hiu yang besar itu bisa sampai mencapai puluhan bahkan 100 ton, Pak. Makanya Nabi Yunus masuk di perutnya itu. Jadi bisa dibayangkan gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan. Tapi di situ Nabi Allah Yunus tetap ingat Allah karena cinta kepada Allah. Lalu Nabi Yunus berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pertama tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Itu orang yang imannya kuat. Kalau ada masalah yang diingat pertama bukan obat, bukan dokter, bukan yang lain, Allah dulu. Nabi Yunus ingat Allah, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Itu pengakuan, saya mendolimi diri saya sendiri. Didengar oleh malaikat Allah. Kenapa didengar? Suaranya terkenal. Setiap hari malaikat mendengar dari orang ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, sautun ma'rufun fi makanin ghairu ma'lum. Ini ada suara yang saya kenal, kata malaikat. Tapi saat ini berada di tempat yang tidak biasanya. Akhirnya oleh Allah dibukakan pintunya dan diselamatkan oleh Allah dari sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh otak kita ini ya. Ada kesulitan seperti itu, masih tetap tidak putus asa dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau Anda dalam kesulitan, Anda baca zikirnya Nabi Allah siapa? Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau Anda stres, kalau Anda kesulitan, ada teman saya di Jakarta mengatakan, Pak, di Jakarta ini suka macet, Pak. Walaupun sekarang sudah menjadi lebih baik Jakarta itu ya, tidak terlalu macet. Dia mengatakan, tapi saya kalau macet saya baca doanya Nabi Yunus. Wong dari perut ikan saja bisa keluar, masa macet nggak bisa, katanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cepat Pak nanti Pak. Kalau ada yakin insya Allah terjadi itu. Jadi kesimpulannya, saudara-saudaraku saya hormati, yang pertama, perbanyak minta hidayah. Perbaiki sholat. Ketika Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, itu direnungkan. Jangan lewat begitu saja ya. Nah, kemudian selalu berusaha untuk meniru Rasulullah SAW. Dan agar Anda semakin mudah meniru Rasulullah, perbanyak salawat untuk Rasulullah SAW. Kalau orang itu membaca salawat, dirahmati Allah, disalawati oleh Allah. Ada seorang ulama mengatakan, salatullah li abdihi khairun min kulli thawab. Salawat Allah yang diberikan kepada hambanya itu lebih baik dari semua pahala. Banyak orang tidak memperhatikan ini, Pak. Jadi kalau Anda itu bersalawat, duduk di sini kemudian Anda bersalawat dengan ikhlas dan sadar, saya diperintahkan oleh Allah bersalawat. Lalu Anda mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi kalau dilengkapkan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Anda disalawati Allah 10 kali. Coba bayangkan. Itu kalau Anda rasakan, Anda hayati itu, Anda menjadi tentram. Dan Anda kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita dan kehidupan kita insyaallah menjadi lebih baik. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga Allah yang Maha mendengar akan mengabulkan doa kita, termasuk kita mendoakan almarhum siapa tadi? Bapak Puji. Semoga almarhum selalu mendapat maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا رب اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر اللهم يا ميسر يا مدبر يا مسهل يا الله سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير وجميع أهالينا جميعا يا الله إنك سميع الدعاء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.